Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat ya dimanapun kalian berada. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai materi. Yang pertama yaitu tentang sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda itu ditandai oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Yang kedua, bangsa Indonesia pada saat itu dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Yang ketiga, rakyat Indonesia sangat menderita. Mereka melawan penjajah selalu kalah karena mereka berjuang dengan bersifat kedaerahan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang organisasi pertama pemuda. Yang pertama yaitu ada Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari perkumpulan para pelajar yang berasal dari Jawa dan Madura. Organisasi ini berdiri pada tanggal 9 Maret tahun 1915 yang pada saat itu diketuai oleh Satiman Wiryo Sanjaya. Organisasi pertama pemuda yang kedua yaitu ada Jong Sumatrabon. Jong Sumatrabon ini merupakan organisasi yang didirikan oleh para pemuda yang berasal dari Sumatera. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Desember tahun 1917. Tokoh-tokoh yang berada pada masa Jong Sumatrabon yaitu antara lain ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Organisasi pertama pemuda yang ketiga yaitu ada Jong Celebes. Jong Celebes ini merupakan nama lain dari Pulau Sulawesi. Organisasi ini didirikan para pemuda yang berjuang mengusir penjajah Belanda dari bumi Sulawesi pada saat itu. Proses terjadinya Sumpah Pemuda yang pertama yaitu pada Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 ini dilakukan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926 yang diadakan rapat di Jakarta. Tujuan Kongres Pemuda 1 ini adalah 1. Untuk membentuk sebuah organisasi pemuda yang lebih besar. 2. Organisasi ini diharapkan dapat menyatukan seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Kongres dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama M. Tabrani. Proses terjadinya Sumpah Pemuda yang pertama yaitu pada Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 ini dilakukan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926 yang diadakan rapat di Jakarta. Tujuan Kongres Pemuda 1 ini adalah 1. Untuk membentuk sebuah organisasi pemuda yang lebih besar. 2. Organisasi ini diharapkan dapat menyatukan seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Kongres dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama M. Tabrani. Isi dan arti Sumpah Pemuda yang kedua yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Di sini ada kata satu bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku. Suku-suku tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Sasak, suku Batak, dan lain sebagainya. Isi dan arti Sumpah Pemuda yang ketiga yaitu
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sini ada kata-kata satu bahasa, artinya bahasa itu satu, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini berasal dari Sumatera Barat. Ia dilahirkan pada tanggal 28 Agustus tahun 1903. Dalam Kongres Pemuda II, Muhammad Yamin ini dipercayai sebagai sekretaris. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda yang kedua yaitu ada W.R. Supratman. W.R. Supratman ini dilahirkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret tahun 1903. W.R. Supratman merupakan seorang wartawan dan seniman yang telah menciptakan lagu Indonesia Raya. Materi selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu bagaimana cara kita untuk mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, belajar di rumah secara bersama-sama dengan adik dan kakak. Yang kedua, menghormati orang tua dan saudara kita, ya terutama yang lebih tua. Yang ketiga, menyayangi saudara kita. Yang keempat, tidak membeda-bedakan antara saudara. Yang kelima, berbicara dengan tutur kata yang sopan dan santun. Proses terjadinya Sumpah Pemuda yang kedua yaitu pada saat Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II ini diawali pada bulan Juni tahun 1928. Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928 itu diadakan Kongres Pemuda II yang telah berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda. Dalam rapat itu disepakati adanya lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman.